Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan hari ini kita akan masuk di series UI UX. Buat kalian yang belum tahu UI UX itu apa, jadi kita akan mengenal lebih dalam lagi soal software Affinity Designer. Di sini kita akan bahas tools, panel, dan juga options in panel, dan masih banyak lagi. Jadi buat kalian yang masih belum tahu software Affinity, kalian bisa ikuti series ini yang tayang di hari Sabtu. Episode kali ini kita akan bahas panel layer. Jadi kita mulai dari awal banget. Jadi sebelumnya kita udah bahas soal new document, export, dan juga tools, workspace. Nah, kalian bisa tonton di playlist, linknya aku taruh di bawah. Oke, kita mulai aja. Di sini aku akan new document, kita masuk di Affinity-nya. Dan ini terserah mau ukuran berapa karena kita juga nggak akan membuat desain dan juga ilustrasi. Karena kita hanya akan bahas panel layer aja. Nah, panel layer aku itu ada di sebelah sini. Setahu aku, kalau pertama-tama beli Affinity Designer, panel layernya itu ada di sebelah kanan. Nah, jadi ini aku ambil aja, aku tarik. Oke, jadi ini panel layer. Aku jelasin layer itu apa. Jadi simpelnya layer itu lapisan-lapisan objek. Nah, aku kasih contoh di sini aku akan bikin rectangle dan juga ellipse dan kita bikin segitiga. Nah, ini aku akan ubah warnanya. Layer yang paling atas itu dia yang akan terlebih dahulu terlihat di permukaan. Jadi, misalnya seperti ini. Ini kan rectangle di bawah, jadi dia di belakang. Nah, karena segitiganya layernya ada di atas, jadi kalau kita taruh di sini, dia akan muncul di depan. Nah, sebaliknya kalau misalnya rectangle-nya aku turunin ke bawah, ya, di belakang ellipse, nah, dia akan jadi seperti ini. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini di panel layer ada yang namanya opacity, dan ini kalau misalnya di Adobe Illustrator, ini namanya appearance. Nah, di sini aku akan coba select triangle-nya, segitiganya, dan opacity-nya aku turunin. Opacity itu apa? Opacity itu keredupan suatu objek. Jadi, semakin nilainya rendah, dia nggak akan kelihatan. Semakin nilainya tinggi, dia akan kelihatan. Ini karena udah 100%, sekarang aku coba turunin lagi. Nah, dia jadi kayak gini. Oke, kita balikin lagi. Nah, sekarang kita akan coba yang bagian appearance. Normal itu ya biasa, normal ya. Nah, kalau darken seperti ini. Multiply seperti ini. Nah, linear burn, darker color, lighten, screen, color dodge, add, lighter color, dan masih banyak lagi. Karena di sini nggak terlalu kentara, jadi aku akan coba ambil satu gambar. Nah, misalnya gambar ini, buat kalian yang pengen lihat hasilnya ada di Instagram aku di @millions, linknya ada di bawah. Nah, misalnya seperti ini kan lebih colorful. Nah, kita akan coba. Nah, dia akan jadi kayak gini. Nah, nanti kalian bisa coba-coba sendiri juga. Kalian silakan bereksperimen dengan fitur appearance ini. Oke, itu adalah contohnya. Nah, lanjut kita akan masuk di blend ranges. Nah, di sini aku akan hide dulu semua shape-nya. Nah, kita akan coba blend ranges-nya. Sebenarnya aku nggak pernah pakai ya fitur ini. Nah, di sini kalau kita coba, ini settingannya seperti biasa ya, default. Ini kalau kita turunin di bagian sini, nah dia akan jadi seperti ini. Ini kita coba reset lagi, dan kalau kita turunin di bagian ini, nah dia akan kayak gini. Nah, kalau yang satu ini mungkin belum terlalu kelihatan. Di sini aku akan centang dulu ini. Nah, lalu kita balik. Nah, dia akan jadi kayak gini. Kalau yang di sebelah kiri, dia akan kayak gini. Semoga kalian bisa kelihatannya. Nah, di sini juga ada settingannya, nanti kalian bisa atur titik-titiknya. Kalau yang di bagian ini, aku masih belum paham juga.
karena emang belum pernah ya aku pakai blend ranges ini. Nah, tapi kalau kalian mau coba juga silakan. Di sini aku X. Nah, sekarang ada yang namanya lock dan unlock. Jadi ini kalau misalnya kalian ngerjain satu project, terus misalnya ada kayak gini ya. Nah, kalian nggak pengen ganggu shape ini. Jadi kalian nggak mau nanti keselect sendiri, terus pindah posisi gitu. Nah, di sini kita klik segitiganya dan kalian lock. Nah, dia nggak akan keselect. Tapi kalau untuk ganti warna masih bisa, jadi kalian tinggal select aja dan kalian ganti warnanya. Oke, kalau mau unlock langsung di sini aja. Nah, kalau udah kita akan bahas ke layer group. Ini kita bikin kayak gini dulu. Nah, kalau mau bikin grup, kalian select dulu objek-objek mana yang akan kalian masukin ke grup. Lalu kalian tinggal Ctrl G. Nah, dia akan jadi grup. Kalau kalian pengen ganti nama suatu layer, kalian tinggal klik aja namanya, klik 2 kali, dan kalian rename. Nah, kalian buka di tanda panah ini. Nah, ini adalah layer-layer yang ada di satu grup. Nah, di panel layer itu ada 3 garis biru. Nah, mungkin kalian masih belum paham. Jadi garis biru yang pertama, ini kita coba hide dulu. Kita klik lagi ini. Ini nggak apa-apa kayak gini ya. Nah, ini kita pindahin ke bawah. Nah, ini garis biru pertama, yang berarti kalian memindahkan suatu layer ke bawah atau ke atas. Oke, itu garis biru yang pertama. Nah, garis biru yang kedua, ini bagusnya aku keluarin dulu. Ada yang namanya masking. Jadi masking ini kalian klik lagi, lalu kalian arahkan ke sini. Nah, kalian perhatikan garis birunya itu berbeda kayak yang tadi. Oke, kita masukin. Jadi layer segitiganya itu udah ada di dalam foto ini. Jadi kalau misalnya aku gedein, dia nggak akan kelihatan bagian atas ini. Oke, nah kita keluarin lagi. Garis biru yang ketiga adalah clipping mask. Nah, ini kalian klik, lalu kalian arahkan ke sini. Ini garis birunya tepat di samping preview objeknya. Nah, dia akan jadi kayak gini. Itu adalah 3 garis biru di panel layer. Sebelum kita bahas soal edit all layers, kita akan bahas dulu mask layer. Nah, di sini aku akan kasih contoh di pixel persona karena dia akan lebih bekerja di pixel persona. Di sini aku select dulu ellipse-nya, lalu aku bikin mask layer. Nah, aku pindah ke pixel persona. Kalau udah, kalian select mask-nya dan kalian pilih paintbrush tool. Nah, di sini kalian pilih basic aja. Ini sebagai contoh. Ini kita gedein. Nah, kalau misalnya dia warna hitam, nanti dia akan jadi kayak gini. Jadi hilang ya shape-nya. Nah, sedangkan kalau kita ganti ke warna putih, dia akan muncul lagi. Itu adalah penggunaan mask layer. Sekarang kita akan bahas adjustment. Jadi kita aktifin dulu ini. Nah, di sini aku akan pakai misalnya brightness and contrast. Jadi ini sama seperti mengedit foto ya, edit warnanya. Jadi ada shadow, highlight, vibrance, dan lain sebagainya. Black and white juga ada. Ini kalian bisa atur. Nah, nanti otomatis dia akan masuk di sini ya. Nah, kalau misalnya kita mau tambah lagi, nah dia akan pindah ke atas ya. Emang agak lain juga ya Affinity ini. Nah, kalau di atas nanti dia akan berpengaruh ke layer yang bawah-bawah ini. Jadi pastikan kalian klik ini, lalu tarik di bagian sini. Oh ya, kalau kalian lihat garisnya itu kenapa ada di sini, bukannya ini clipping mask. Jadi sebenarnya ini udah jadi kayak mask layer ya. Jadi
Aku coba kasih contoh lagi supaya kalian nggak bingung soal garis birunya. Sebenarnya bisa ya kalau bikin grup aja. Kalau kita bikin grup, nah nanti dia yang akan terpengaruh cuman gambar yang ini, bukan layer yang bawah. Kita undo. Jadi harusnya kan tadi dia ke clipping mesh ya kan, kayak gini kan. Tapi karena layer brightness-nya tadi udah kayak gini ya, the clipping mesh. Nah ini kalau kita tarik, dia akan pindah ke bawah. Oke, semoga kalian bisa paham ya. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa replay lagi video ini. Itu untuk adjustment layer. Berikutnya ada layer effect. Layer effect ini bisa kalian akses di panel effect. Ini aku kasih contoh lagi, misalnya di sini. Ini aku akan kasih outer shadow. Ini kita centang dulu dan kalian tinggal atur. Ini kalau outer shadow. Kalau Gaussian blur itu kalian bikin objeknya itu blur. Untuk inner shadow mirip dengan outer shadow, tapi dia di bagian dalam. Sebenarnya ini akan aku bahas di panel efek ya. Jadi kalau kalian pengen coba-coba duluan, silakan. Kita lanjut. Ini ada add layer. Di sini kita klik. Nah, dia akan muncul layer 1. Kalau kita akan bikin objek, misalnya rectangle, nanti layernya itu akan otomatis masuk di layer 1. Ini aku kasih contoh. Nah, dia akan masuk di sini. Ini kita kasih warna ya. Nah, dia akan masuk di sini. Lanjut, ada yang namanya pixel layer. Jadi kalau kalian pengen bikin brush, misalnya brush yang ada di pixel persona, kalian bisa langsung tambahkan di bagian sini. Ini ada remove layer ya, ini untuk menghapus layer atau shortcutnya backspace. Kita akan kembali ke edit all layers. Sebelum itu kalian bisa coba bikin yang kayak tadi ya, add layer dan tambahkan objek, karena kalau kita pakai edit all layers ini akan berpengaruh di sini ya. Jadi fungsinya ini supaya kalau misalnya kalian nonaktifkan, apalagi kalian mengerjakan di project yang sangat kompleks ya, ada banyak banget layer, biasa kan kita tanpa sengaja ke select ya, tanpa sengaja misalnya lagi ngerjain ini terus tiba-tiba ke select ini. Dengan menonaktifkan edit all layers, kalian nggak perlu ragu, nggak perlu takut lagi untuk ke-select secara sengaja. Di sini aku akan kasih contoh dengan menggunakan layer ini yang kita tambahkan tadi. Ini aku aktifin ya. Ini di mode aktif. Misalnya aku klik sembarang ya. Kalian perhatikan ini masih tanda biru. Tapi kalau misalnya aku klik yang segitiga ini, nah dia akan ke-select. Kita undo lagi. Sekarang kita akan nonaktifkan edit all layers. Oke. Dan misalnya kita lagi ngerjain ini. Oke. Terus kita klik sembarang. Dia masih tanda biru. Sekarang kita akan secara tidak sengaja select triangle-nya. Kita select. Nah, ini udah nggak bisa diselect. Seperti itu. Itu adalah contoh penggunaan edit all layers. Itu kalau di layer. Dan kita akan coba kalau misalnya di group ya. Ini kan udah ada group. Ini kita matiin dulu. Kita hapus. Kita masukkan lagi semuanya di group. Nah, ini aku aktifkan. Kita akan aktifin lagi edit all layers-nya. Misalnya kita klik ellipse ya. Ellipse, terus kita klik sembarang. Kita akan coba tarik ini. Nah, ini ke select. Nah, sekarang kita akan nonaktifkan edit all layers-nya. Oke. Ini misalnya aku ngerjain ya ellipse. Kalau udah aku klik sembarang dan tetap jadi ya. Ternyata dia nggak pengaruh di layer group. Jadi hanya pengaruh di yang layer ini ya. Yang dari sini. Oke, sekarang terakhir kita akan bahas yang di bagian atas ini. Ini auto scroll. Sayangnya aku nggak punya banyak layer di sini. Jadi aku belum bisa menggunakan ini auto scroll. Nah, checkboard background itu
ya kayak gini ya, jadi transparan. Terus show group thumbnails. Nah, ini tadi aku nonaktifkan. Kalau aktifin dia muncul. Small thumbnails. Nah, ini small ya. Thumbnail itu yang ini, kotak ini. Kalau kita ganti ke medium, dia akan kayak gini. Dan kalau ke large, dia akan kayak gini. Tapi kayaknya group nggak berubah ya. Kecuali kalau kita buka, nah dia akan muncul kayak gini. Itu dia panel layers. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau kalian punya request tutorial soal vector illustration, doodle, Affinity Designer, silahkan komen di bawah. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe, follow Instagram aku di @millions, linknya aku taruh di bawah. Dan kita akan jumpa di series UI UX Affinity Designer berikutnya. Bye-bye!